Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya abi ya umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususon soimin was soimat. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang banyak, khususnya yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam serta salawat kita kepada junjungan kita yaitu Habiban Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah tema yaitu tentang macam-macam orang yang berpuasa. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini kita dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah, kita di bulan Ramadan ini diberikan kesempatan Allah untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan kepada kita. Dan juga kita mampu melaksanakan zikir, melaksanakan sholat malam, terutama sholat tarawih, dan juga kita diberi kesempatan agar selalu membaca Al-Quran setiap hari. Nah, pada kesempatan ini apakah kita tahu sebenarnya ketika kita melaksanakan puasa, maka itu Allah akan memandang puasa kita terbagi atas 3. Apa saja itu? Menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3 macam. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah shaumul umum. Yang kedua adalah shaumul khusus. Yang ketiga adalah shaumul khusus lil khusus. Apa itu maksudnya? Yang pertama adalah shaumul umum. Apa itu? Yaitu puasa yang dilakukan oleh umat Islam, yang dilakukannya itu hanya berpuasa menahan lapar dan makan saja, dan juga nafsu syahwat. Artinya tidak mengerjakan hal-hal yang lain yang untuk menambah pahalanya. Yang dikerjakannya hanya bagaimana caranya supaya dia tidak batal pada saat itu, yaitu menahan daripada kehausan dan kelaparan, dan juga berhubungan dengan suami atau istri. Nah, itu yang dinamakan dengan puasa umum. Cuma kalau puasa umum, kalau hanya melakukan itu saja, maka itu pahalanya masih sedikit. Oleh karena itu kita harus beralih kepada tingkatan yang kedua, yaitu apa? Shaumul khusus. Nah, shaumul khusus ini adalah orang yang berpuasa, ya, bukan hanya kita
mencegah daripada untuk makan dan minum pada saat bulan Ramadan, termasuk juga melakukan hubungan suami istri. Tapi dia menjaga ya seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya daripada perbuatan yang membatalkan, bahkan bisa membuat dosa. Yaitu kita harus menjaga pendengaran kita harus menjaga penglihatan kita harus menjaga ucapan kita, kaki kita, supaya tidak terjebak di dalam dosa. Nah, itu yang dinamakan dengan puasa untuk orang-orang yang khusus, begitu ya. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga, tingkatan ketiga adalah puasa orang khusus, lil khusus. Nah, ini puasa ini adalah tingkatan yang paling tinggi ya. Puasanya bukan puasa jasmaninya doang, tapi juga rohani. Jadi jasmani tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa atau maksiat. Nah, khusus lil khusus, hatinya juga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu tidak memikirkan duniawi ya. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan khusus lil khusus. Tetapi di sini ya lebih jelasnya ada 6 ya yang menjadi ciri orang-orang yang tingkatan puasanya yang ketiga ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah mampu menahan pandangan dari hal yang dicela atau dimakruhkan. Nah, jadi pandangan kita ini jangankan yang haram, yang tercela itu tidak akan dia lihat. Ya, karena itu adalah perbuatan dosa, ya. Yang kedua adalah menjaga lidah dari perkataan yang sia-sia. Nah, itu ya. Menjaga perkataan yang sia-sia termasuk berdusta, berbohong, atau mengumpat, atau mencaci maki, berkata keji. Nah, itu dia tidak akan melakukan itu kalau sudah sampai tingkatan ini. Yang ketiga adalah menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah serta membaca Al-Quran. Nah, ini tingkatannya kan lumayan. Jadi ketika dia melaksanakan puasa, dia berusaha agar selalu berzikir dan selalu membaca Al-Quran, begitu. Kemudian selanjutnya adalah menjaga pendengaran dari mendengar kata-kata yang tidak baik. Nah, ini kalau kita lihat ya, banyak sekali orang sengaja mencari info ya, karena gara-gara gibah ngomongin orang, cari info bagaimana nih tetangga kita hari ini, begitu ya. Kadang-kadang teman kita bagaimana, apakah dia begini gitu. Jadi kalau orang yang berpuasa tingkatan ini harus menjaga pendengarannya. Jangan sampai mendengar sesuatu yang membuat dia menjadi dosa atau maksiat. Begitu. Selanjutnya adalah mencegah anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu, misalnya nih ya di jalan, mata melihat ya wanita cantik ya, anggota tubuh yang lain ya berusaha untuk mencegahnya. Misalnya menutup matanya supaya tidak jelalatan, begitu. Jadi anggota tubuh kita saling bekerja sama agar tidak membuat kita menjadi orang yang maksiat, begitu. Terus selanjutnya apa nih? Adalah tidak berlebihan dalam berbuka sehingga perutnya penuh makanan. Nah, begitu tuh. Kalau orang yang tingkatan khusus bil khusus, yang namanya makanan itu hanya sekedarnya saja. Adalah kita apabila berbuka hanya untuk membatalkan saja. Bukan mengenyangkan sekenyang-kenyangnya.
bahkan sampai nggak bisa jalan gara-gara kekenyangan, akhirnya sholatnya males begitu ya. Ini yang tidak boleh terjadi begitu. Nah, selanjutnya apa nih supaya kita mencapai tingkatan khusus bil khusus, adalah hatinya diliputi rasa cemas dan berharap apakah puasa kita diterima atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi kita harus merasa cemas atau merasa gelisah gitu. Kira-kira puasa kita diterima enggak ya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di tingkatan khusus bil khusus begitu. Dan juga ini menjadi pelajaran kepada kita supaya meningkatkan terus ya kualitas daripada puasa kita. Jangan seperti setiap tahun kualitas puasa kita makin menurun. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan ya, diberikan hidayah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.